itu menabung itu adalah memancing rezeki. Insya Jadi Allah. saya tekankan kepada jamaah, ayo nabung, karena nabung itu memancing rezeki, dan DP itu bagi saya adalah dana pembuka. Ketika seseorang itu sudah DP, maka dana pembuka dari Allah itu akan turun. Rezeki yang tidak disangka-sangka min haitsu la yahtasib itu akan segera turun. Bismillah, kita melangkah dengan doa dan cinta menuju tanah suci. Let's go, Assalamualaikum Sobat Catur, selamat datang di Ruang Podcast Bahagia. Kembali lagi nih bersama saya Ken yang akan menemani sahabat semuanya untuk berbincang membahas topik yang sangat spesial, yaitu Duta Keluarga Bahagia. Nah, untuk episode yang sangat spesial ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa, Duta Keluarga Bahagia, agen resmi Catur Travel, Ustadz Agus Rohman MPD CMU. Telah hadir nih bersama kita Ustadz Agus. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Ustadz? Alhamdulillah luar biasa, semangat. Masya Allah. Nah Ustadz mungkin bisa diceritakan dulu nih biar sahabat catur kenal juga backgroundnya Ustadz, profilnya, hingga menjadi duta keluarga nih. Mungkin bisa diceritakan dulu. Ya, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Saya Agus Rohman ya, teman-teman semuanya, sahabat-sahabat catur. Saya adalah agen resmi dari Catur Travel sejak bulan April tahun 2025 Mbak Ken ya. Jadi saya selain juga agen resmi dari Catur Travel, saya juga seorang pedagang ya, pedagang karena berdagang itu sunnah Rasul, sunnah Nabi. Terus kedua saya seorang petani ya, petani tambak. Jadi itu juga berhubungan. Jadi ada hubungannya, afiliatnya, ada hubungan antara pedagang, petani dan juga pensiar Baitullah. Jadi biasanya itu orang yang berdagang itu kan lebih dekat dengan ketakwaan. Nah biasanya itu, nah kalau diajak untuk umroh, diajak untuk haji itu lebih mudah. Dan juga para petani-petani tambak khususnya itu biasanya diajak untuk umroh itu lebih mudah. Jadi ada korelasinya alhamdulillah. Dan ini juga saya memutuskan untuk menjadi pensiar Baitullah ini bisa jadi itu adalah salah satu dari doa saya waktu di Raudhah tahun 2023. Itu saya berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah saya sebagai orang yang ahli bermanfaat untuk orang lain. Itu khairun nas anfa'uhum linnas. Alhamdulillah ini ketemu jalannya, yakni menjadi duta bahagia dari Catur Travel. Gitu, Masya Allah. Nah Ustadz, gimana sih dulu ceritanya jenengan bisa kenal catur? Mungkin bisa diceritakan dari awal nih, bagaimana ceritanya? Ya, awal mula kenal dengan catur itu dari iklan ya, dari iklan di media sosial, terus juga dari Abah Ali Mansur ya. Abah Ali Mansur itu senior saya di kampus UNESA. Jadi saya selalu ikut beliau sejak jadi mahasiswa, itu selalu ikut beliau, dan beliau itu panutan saya sampai sekarang gitu. Oke, baik, berarti ada runtutan ceritanya Iya, nih iya. dari awal dikenalkan, Ya. mengikuti guru ya Guru, Ustadz, gitu. Masya Allah. Nah Ustadz, mungkin bisa diceritakan juga nih dari sekian banyak kesibukannya Ustadz, kenapa akhirnya Ustadz memilih menjadi duta keluarga Catur Travel, menjadi agen resmi pensiar Baitullah? Karena kan tadi Ustadz juga sudah menceritakan sedikit bahwa jenengan juga ada kesibukan berdagang dan lain-lain. Kenapa nih masih mau sibuk-sibuk untuk menjadi agen resmi Ya. Catur Travel? Jadi memang kerjaan ini juga lebih kerja dan ibadah. Bagaimana kita itu menjadi pensiar Baitullah itu adalah suatu pekerjaan yang begitu terhormat. Kita bisa melayani tamunya Allah, memuliakan tamunya Allah. Ketika kita memuliakan orang lain, insya Allah Allah itu akan memuliakan kita. Begitu. Jadi ketika kita memudahkan perjalanan orang lain untuk ke Baitullah, Allah juga akan memudahkan perjalanan hidup kita. Insya Allah seperti itu. Motivasi Ustadz sendiri untuk syiar Baitullah itu apa Ustadz? Ya, yang sekarang itu saya mensyiarkan Baitullah itu, saya berusaha itu menyalakan api kecil, istilah saya. Jadi orang yang awalnya itu
orang yang awalnya itu nggak ada keinginan, nggak ada harapan ke tanah suci, lewat syiar Baitullah yang saya lakukan live TikTok itu biasanya itu banyak sekali yang melihat, dan itu orang itu ngerasa setelah mengikuti, ada testimoni banyak ya, setelah mengikuti live saya itu ada api nyala kecil yang dalam dirinya itu menyala. Jadi orang-orang yang kadang itu ada yang begini, Ustadz saya ini usianya 65 tahun Ustadz, saya cuma bekerja di warung, penghasilan saya sehari 25.000, saya bagaimana bisa menabung, bisa berangkat ke tanah suci, kadang itu. Dan itu saya nyalakan apinya dengan menabung umroh, meskipun nanti ibu ini nggak sampai usianya begitu, tapi sudah niatnya ke sana begitu. Jadi ibu ini lebih senang, oh iya terima kasih Ustadz begitu biasanya. Jadi bukan penghakiman yang saya berikan, tetapi menyalakan api kecil dalam dirinya untuk bisa pergi ke Mekah Madinah. Masya Allah, menarik sekali ya sahabat catur. Jadi proses syiarnya nggak hanya melalui tatap langsung dengan jamaah, tetapi juga melalui profesi seperti yang disampaikan Ustadz Agus Rohman, melalui profesinya sebagai pedagang, sebagai petani, kemudian juga melalui syiar digital, melalui live TikTok. Nah biasanya kalau sebelum live itu saya sentuh hatinya dulu biasanya dengan kita ajak membayangkan berada di depan Ka'bah. Biasanya saya suruh ngangkat tangan begini, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Saya sentuh dulu hatinya. Kenapa? Terus saya ajak kepada ayat Al-Hajj ayat 27 yang isinya bahwasanya Nabi Ibrahim itu disuruh Allah untuk menyeru kepada manusia untuk berhaji dengan umroh, dengan berjalan kaki. Manusia itu akan mendatanginya dengan berjalan kaki dan juga mengendarai unta yang kurus. Nah di situ saya memulai motivasi bahwa kenapa ayat ini memunculkan jalan kaki? Kenapa kok menunggangi unta yang kurus? Artinya ke Mekah Madinah itu butuh perjuangan yang keras. Gitu, sehingga saya nyalakan api itu, ayo sama-sama berjuang ke sana gitu. Masya Allah. Saya salah satu penonton live-nya Ustadz juga terima nih. Kasih. Masya Allah. Banyak sekali ya penontonnya di setiap live-nya Ustadz. Nah, bagaimana sih strateginya Ustadz Agus untuk agar jamaah yang menonton di live ini percaya, karena kan mungkin yang dari live itu wilayahnya di luar Gresik atau bahkan di luar Jawa Timur. Nah, bagaimana cara Ustadz Agus meyakinkan jamaah melalui live TikTok ya? Biasanya itu setelah saya live itu saya sapa lewat DM ya, direct message itu. Saya sapa, saya perkenalkan diri dengan baik. Terima kasih Bu sudah melihat live saya. Itu saya SMS, saya chat satu persatu. Dan dari situ tanggapan positif biasanya sampai memberikan nomor WA, sampai bisa melihat status WA saya, sehingga ibu ini bisa termotivasi. Meskipun kadang-kadang ada yang, Ustadz terima kasih Ustadz ya, berkat ikut 2 kali live-nya Ustadz saya termotivasi untuk daftar umroh, saya sudah daftar. Nah itu orang Papua. Nah berangkatnya dari Makassar. Meskipun itu ikut travel yang lain, tapi tetap saya nyalakan api itu supaya apa? Supaya beliau ada ke sana, ke Mekah Madinah. Gitu. Oke. Kalau melalui live TikTok sendiri tuh kemungkinan closingnya itu lebih besar atau lebih besar ketika kita ketemu langsung nih Ustadz, misal door to door. Menurut Ustadz bagaimana? Kalau yang saya rasakan ya, live TikTok itu menjangkau banyak orang. Ketika kita dikenal orang, niatnya memang bukan untuk closing sih yang pertama, tapi saya ingin memberikan energi positif itu ke penjuru pelosok. Ketika kita memberikan energi positif dan itu dari hati, maka akan kembali juga ke hati. Jadi saya membicarakan apa yang energi positif yang saya keluarkan itu bisa menembus layar HP
dan bisa menembus ke hati. Biasanya itu banyak sekali, Ustadz, terima kasih Ustadz, ceramahnya Ustadz menenteramkan hati. Itu sangat banyak komentar-komentar yang Masya seperti Allah. itu. Dan dari situ mungkin nanti Allah itu akan memberikan jalan yang lain begitu. Jadi bukan tujuannya memang bukan untuk closing, tapi itu menyalakan api supaya ada keinginan untuk ke tanah suci Masya gitu. Allah. Nah mungkin dari sepanjang Ustadz menjadi pensyiar Baitullah Ya. nih, mungkin ada cerita nih closing unik Ya, dari jamaah Ya. yang nggak jenengan sangka-sangka. ya. Mungkin bisa Oke. diceritakan juga nih. Jadi ada ya Ustadz. isu ibu-ibu itu kan, saya selain mensyiarkan Baitullah, saya juga menggali kenapa bapak ibu ini lama ke Baitullah. Biasanya itu terkadang terkendala dengan prasangka buruk. Jadi kita itu kadang berprasangka buruk pada Allah. Misalnya begini, Bu, ayo nabung Bu. Alah Ustadz, saya itu buat makan loh, kurang Ustadz. Apalagi buat nabung umroh. Nah, pemikiran yang seperti ini yang terus saya motivasi bahwa itu prasangka buruk pada Allah. Ana inzadoni abdi bi, kata Allah, aku itu berdasarkan prasangka hambaku. Ketika hambaku bilang buat makan aja susah Ustadz, apalagi menabung umroh, itu kita bisa menyebabkan yaitu tadi terhalang rezeki kita. Makanya yang seperti ini biasanya saya motivasi terus untuk di live ya. Terkadang ayo Bu, bahwa saya yakinkan ya bahwa yang menjadi fokus itu bukan kitanya, bukan kita yang mampu atau bukan, tapi Allah lah yang mampu. Allah itu mampu memanggil siapa saja. Ketika ada anak bayi, Allah panggil. Ketika anak kecil, Allah pun panggil. Ini berarti bukan harta yang menggerakkan mereka ke sana, tapi panggilan, hadiah. Maka umroh itu adalah panggilan, hadiah, dan semua orang bisa merasakan panggilan Allah itu. Makanya ada yang berangkat itu sebagai pedagang, ada yang tukang pijat dan lain sebagainya. Ketika Allah itu mampu memanggil siapa saja, berarti Allah juga mampu memanggil panjenengan Bu, katanya begitu. Dan Masya nyala Allah. api itu alhamdulillah ya bisa dirasakan, diterima oleh banyak orang. Sehingga live tadi subuh itu juga live hampir 7.000 orang yang melihat, dan follower itu nambah terus setiap hari itu 20. Kalau saya live sehari 3 kali berarti nambahnya itu hampir 60 follower tiap hari. Begitu. Sampai saya itu tadi mengakhiri live itu, mohon maaf Bu, saya ini ada rapat dengan Catur Travel. Itu penontonnya masih 150 yang stay ya, yang stay. Jadi saya mohon maaf ya, baterainya habis Bu gitu. Sampai seperti itu, Masya Allah. Masya Oke. Allah. Nah itu tadi ya sahabat catur, bahwa umroh itu bukanlah tergantung kemampuanmu, tapi Iya. bagaimana caramu Kita untuk fokus, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, maka kita akan dipanggil dengan sendirinya Betul. dengan cara yang tidak disangka-sangka. Ya. Nah Ustadz Agus, mungkin yang lagi nonton nih juga sesama pensyiar Baitullah Ya. nih, mungkin bisa dikasih tips nih, bagaimana cara jenengan syiar, Ya. apalagi sekarang kan di era digital, bagaimana cara syiar melalui live nih, strateginya mulai dari awal hingga nanti bisa closing. Mungkin bisa di-share ke sahabat semuanya, sama-sama pejuang Baitullah nih. Ya, bagi teman-teman ya pejuang Baitullah, yang saya ingat dari guru saya itu Profesor Muhammad Nur almarhum. Saya dulu kan seorang pendidik ya, bahwasanya banyak guru itu yang menyuruh siswanya untuk belajar. Tapi sedikit sekali guru itu memberitahu cara belajar yang baik. Itu menjadi poin. Kita ngajak ke Baitullah kepada banyak orang, tapi kita mungkin sedikit atau belum bagaimana sih cara untuk ke Baitullah, cara untuk bisa ke Baitullah dengan baik. Dari situlah tips-tipsnya keluar, tips resep supaya mudah untuk ke Baitullah. Tadi pagi saya membuat tema itu jalan ninja sedekah subuh, jalan ninjaku ke Baitullah. Nah Masya itu Allah. dengan sedekah subuh rutin sehari, tiap subuh 2.000, tapi ketika memasukkan uang 2.000 itu dibarengi dengan doa, ya Allah panggil aku ke Baitullah. Dan setiap subuh malaikat itu mendoakan kebaikan bagi orang yang bersedekah. Jadi istilahnya adalah dengan modal 2.000 yang kita lakukan setiap subuh, kita dapat ganti dari doanya malaikat. Sehingga orang yang melihat live saya itu merasa sangat bersemangat. Ternyata fokusnya bukan uang. Itu yang menjadi fokus sekarang itu bukan uang, tapi bagaimana kita itu mempersiapkan diri, memantaskan diri untuk bisa dipanggil oleh Allah gitu.
Itu Mbak Ken ya. Nah, Masya Allah, jadi itu tadi ya sahabat catur semuanya yang sama-sama sebagai pensiar Baitullah. Yang pertama adalah kita eh, kita ambil hatinya dulu jamaah Iya. dengan kita berikan seperti motivasi ya Ustadz ya, motivasi bagaimana menata niat ya. Yang itu Iya. yang pertama. Kalau jamaahnya sudah niatnya benar, sudah hatinya tertata, maka akan dipermudah langsung ya Ustadz. Betul. Yang pertama kita harus memotivasi dulu. Nah, itu adalah strategi jitu dari Ustadz Agus Rohman nih dalam mensyiarkan. Jadi tidak melulu mentargetkan closing, tapi yang penting memotivasi dulu ya. Karena kalau hatinya sudah mantep, Ya. insya Allah jalannya akan mudah. Seperti itu sahabat catur. Nah, Ustadz Agus, kalau tadi kita sudah membahas nih tentang kisahnya Ustadz Agus, profilnya hingga strategi-strateginya dalam syiar Baitullah. Sekarang kita membahas topik yang lebih eksklusif lagi nih sebagai duta keluarga bahagia Catur Travel. Salah satu keuntungan nih menjadi duta keluarga bahagia Catur Travel adalah bisa menjadi tour leader. Betul. Untuk setiap keberangkatan umroh di Catur Travel. Nah, Ustadz Agus nih bisa diceritakan mungkin bagaimana pengalaman pertama menjadi tour leader, kisah-kisah di lapangan seperti apa Ustadz Agus, mungkin bisa diceritakan. Jadi saya pernah diundang ke Baitullah tahun 2023 itu melaksanakan ibadah haji. Waktu itu memang saya fokusnya untuk ibadah itu ibadah personal sendiri. Jadi banyakin baca Quran, banyakin zikir, banyakin sholat dan lain sebagainya. Tetapi itu yang saya rasakan sekarang ketika menjadi tour leader pada bulan Januari 2026 kemarin sama Catur Travel diminta memimpin jamaah, itu saya merasakan ada sesuatu yang beda. Ternyata ada ibadah tanpa bilangan rokaat yang itu nilainya sangat besar, yaitu memudahkan ibadahnya orang lain. Itu yang saya rasakan. Jadi memang ibadah tour leader itu adalah bukan ibadah membaca Quran dan lain sebagainya, tapi bagaimana melayani, memudahkan orang lain untuk bisa beribadah. Dan itu kerasa di hatinya itu sangat luar biasa sekali. Jadi ketika saya pamitan dengan Rasulullah ketika di Madinah itu kerasanya memang sampai nangis, sampai sesenggukan ya. Karena apa? Allah dan Rasulnya itu sangat sayang, sangat punya welas asih. Allah itu punya 99 nama dan banyak nama Allah itu ya di Asmaul Husna, tapi yang menjadi ikonnya Allah itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dalam surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Itu welas asih. Ketika kita berwelas asih peduli kepada jamaah, terutama yang sepuh. Biasanya itu kalau yang sepuh, Mbah sudah video call putranya belum hari ini? Oh belum nak. Nah itu saya settingkan HP-nya dan lain sebagainya. Begitu. Jadi ada sesuatu yang ternyata ada. Saya meyakini dulu itu orang yang pergi ke tanah suci itu adalah tamu-tamu Allah awalnya ya. Tapi ketika sudah 2 kali ke sana, ada seseorang yang dirindukan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu orang-orang yang di sana itu banyak nilai manfaatnya untuk orang lain. Sehingga ketika kita banyak membantu orang lain menjadi orang yang bermanfaat, Allah dan Rasulnya itu rindu kehadiran kita di Mekah Madinah. Maka ketika Allah rindu kepada kita, kita akan bolak-balik ke tanah suci, insya Allah begitu. Masya Allah. Okay. Nah, Ustadz mungkin bisa diceritakan juga nih kan ketika menjadi tour leader, menjadi yang mendampingi jamaah nih dari tanah air sampai di Jeddah, sampai di Madinah. Nah, bagaimana cara Ustadz untuk memanajemen yang jumlah jamaah nggak hanya 1-2 tapi 1 bus, 2 bus. Nah, bagaimana cara Ustadz memanajemen itu semua? Karena kita tahu bahwa jamaah ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang usianya juga berbeda-beda, ada yang sepuh, ada yang anak-anak, mungkin yang sepuh pengen kesini, yang masih remaja pengen belanja dan macam-macam. Nah, bagaimana cara Ustadz sebagai tour leader dalam mengemban amanah itu, Ustadz? Ya, pertama kalau sama saya sama Mutawif itu memang kerjasama ya. Ketika di sana di Mekah Madinah itu, ketika di Mutawif itu lebih di depan, saya lebih di belakang, biasanya itu. Terus yang kedua kalau sama jamaahnya banyak banget,
saya pilih ya beberapa jamaah yang khususnya yang muda-muda. Saya motivasi supaya apa? Yaitu tadi ibadah yang terbaik itu membantu ibadah orang lain, dan mereka itu juga sangat bersemangat membantu. Dan dari situlah terbentuk tim-tim kecil sehingga alhamdulillah semua itu terwakili, terpuaskan dengan baik. Mbah-mbahnya seneng, anak mudanya juga seneng membantu orang lain, dan alhamdulillah itulah terbentuk umroh keluarga bahagia. Itu bagaimana ketika di sana di Mekah Madinah itu kita juga merasakan hubungan kekeluargaan yang awalnya kita nggak kenal dengan satu dengan yang lain, tapi karena kekeluargaan yang diciptakan oleh Catur Travel itu kita menjadi keluarga yang baru setelah pulang dari Mekah Madinah gitu. Masya Allah. Nah mungkin ada cerita nih Ustadz, cerita Ya. unik jamaah jenengan ketika mendampingi di Tanah Suci, yang mungkin juga bisa menjadi pelajaran bagi sahabat catur yang mau berangkat umroh juga. Nah bisa diceritakan nih Ustadz. Ya memang cerita uniknya kalau yang saya alami kemarin itu ya hampir setiap hari ya, ini percaya nggak percaya, saya setiap hari itu ini apa menyiram ini apa buang air bersanya bapak-bapak mbah-mbah gitu. Hampir setiap hari, sehari 2 kali, bisa sehari 2 kali itu saya lakukan ya. Itu ya diniati dengan baik ya, diniati dengan kebaikan, dan itu hubungan itu yang terjalin itu sampai ketika beliau pulang di Juanda itu saya dirangkul, gak mau dilepaskan, gak mau pisah. Dan anaknya itu insya Allah dalam bulan ini ya mengunjungi saya ke rumahnya, satu mobil itu ngantarkan si bapak ini pengen Masya ketemu Allah. saya. Saya ngerasa ini saya laki-laki ternyata juga bisa merawat. Yang penting itu niatnya dulu, bahwa ibadah yang terbaik itu memudahkan ibadahnya orang lain. Ketika itu kita lakukan dengan hati, insya Allah akan kembali ke hati. Gitu Mbak Ken ya. Allah. Nah itu tadi ya sahabat catur semuanya. Jadi kalau jenengan ingin mengumrohkan orang tuanya yang sudah Insya sepuh, Allah, betul. akan selalu didampingi sama tour leader. Kita juga sediakan pendampingan mutawif juga yang siap Iya. menemani. Jadi sahabat catur yang mau mengumrohkan, menitipkan orang tuanya beribadah umroh bersama Catur Travel, kita sediakan pelayanan terbaik, fasilitas terbaik, dan juga pendampingan langsung oleh tour leader yang sudah bersertifikat BNSP ya Ustadz. Nah Ustadz, mungkin ini yang sedang nonton nih, ada calon jamaah nih Calon Ustadz, jamaah, mungkin oke. bisa disampaikan nih apa aja sih persiapan yang perlu dibawa sebelum berangkat umroh, yang mungkin jenengan juga sudah sering temui di ketika mendampingi jamaah, masih juga disepelekan padahal adalah hal penting. Mungkin bisa disampaikan juga Ustadz. Ya, kalau saya lebih fokus ke selain kita mempersiapkan isi koper ya, kita selain mempersiapkan isi koper, yang tidak kalah pentingnya itu mempersiapkan isi hati. Masya Allah. Bagaimana saya memaknai umroh itu bukan hanya perjalanan fisik, tapi juga perjalanan jiwa seseorang. Jadi sebagai tour leader, selain mengingatkan apa-apa yang dibawa di grup itu kan, nanti setelah manasik umroh dari kantor pusat biasanya kita dibentuk di grup-grup gitu. Dari situ setiap hari hampir 24 jam itu disiarkan terus ya, apa-apa yang nggak boleh dibawa, apa-apa yang bisa dibawa. Biasanya itu gunting itu kebanyakan lupa ditaruh di bagasi kabin. Nah itu yang sering diingatkan juga. Dan juga selain itu mempersiapkan isi koper, dipersiapkanlah isi hatinya. Masya Bagaimana ketika di sana itu kadang, apalagi ketika nyampe di Mekah ya, kalau di Madinah itu memang tenang, nyaman, tentram. Tetapi ketika di Mekah itu ada jamaah yang misalnya kopernya ketinggalan, cuma dia. Nah itu supaya gimana caranya tour leader itu supaya jamaah ini nggak marah-marah, nggak emosi. Nah itu diajak berpikir, diajak ditenangkan hatinya begitu. Mungkin ya Pak ya, dari semua jamaah yang nggak ketinggal cuma Bapak. Mungkin ini ujian Pak, kayak gitu. Insya Allah orang-orang yang diuji itu sesuai dengan kemampuannya. Masya Insya Allah Allah. jenengan bisa sabar. Insya Allah nanti akan mendapatkan predikat umroh yang mabrur. Nah itu lebih tenang akhirnya, Masya Allah. Mbak Ibu. Gitu Mbak Ken ya. Masya Allah. Salah satu hal mungkin ya Ustadz yang nggak semua orang bisa miliki ya. Bagaimana kita bisa menjadikan setiap masalah, setiap ujian adalah
menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya Ustadz. Jadi yang paling penting adalah sebelum mempersiapkan koper, sahabat catur, persiapkan hati persiapkan dulu hati. karena kita tidak tahu bagaimana kondisi di sana. Jadi kalau kita hatinya siap, apapun cobaannya, ujiannya, insya Allah akan Ya. terlampaui dengan lancar ya Ustadz. Terkadang begini ya, jadi Allah itu seperti kita itu kalau melihat bayi ya, bayi yang gemuk, lucu, putih begitu, mesti kita ingin mencubit pipinya. Kenapa? Karena kita rindu dengan tangisannya. Gitu. Allah juga begitu. Terkadang Allah itu dalam tanda kutip mencubit hambanya karena rindu pada tangisannya. Tangisannya adalah dia dalam berdoa. Masya Gitu. Allah. Makanya ketika kita dikasih ujian, berarti Allah itu rindu kita mendekat kepadanya dengan menangis, dengan penuh harap gitu. Jadi begitu insya Allah ya. Masya Allah, itu tadi ya sahabat catur. Tadi kan kita sempat membahas nih untuk sahabat catur sebagai calon Betul. calon tamu Allah nih Ustadz. Tadi yang pertama adalah niatnya ya. Kita memantapkan niat sebelum isi koper. Nah, pertanyaan paling penting juga nih Ustadz. Ya. Kenapa sih Ustadz dari sekian banyak travel di Jawa Timur, Ustadz memilih Catur Travel untuk disiarkan kepada sahabat semuanya? Iya, saya melihat Catur Travel itu adalah sebuah travel yang insya Allah amanah. Dilihat dari brosurnya itu sudah terlihat. Saya lihat brosur beberapa travel ya, itu mungkin jarang sekali mencantumkan jarak hotel. Itu yang penting. Terkadang ada orang yang nggak tahu, kita kan jamaah ini kan nggak tahu ya hotelnya itu, paling dikasih namanya aja, kita nggak tahu. Nah, ketika nyampe di sana ternyata itu hotelnya tuh 2 km, 3 km, sehingga banyak juga jamaah ini yang mengeluh. Dan saya pikir mulut yang biasanya untuk zikir, yang mestinya untuk zikir, untuk ibadah, akhirnya digunakan untuk ngomel, mengumpat. Makanya saya senang dengan Catur Travel itu transparansinya. Ketika dilihat dari brosur, Utara Al Yasmin 750 meter, disampaikan benar-benar. Nah, dan agen-agen, teman-teman tim-tim agen itu menguatkan 750 meter itu Pak ya, kalau kita hatinya kita itu senang, insya Allah itu dekat. Terus kanan kiri Masya juga Allah. ada ruko-ruko, insya Allah itu menambah kedekatan gitu. Jadi jamaah itu akhirnya benar sudah siap secara mental di awal begitu. Bukan kita ngomong yang macam-macam. Kadang saya edukasi di live itu, coba ya kita sebagai jamaah yang cerdas ya, jangan lihat aja di Google Map berapa jaraknya gitu, biar tahu gitu Mbak Ken ya. Masya Allah, yang penting adalah transparansi ya. betul. Nggih. Nah, sahabat catur semuanya yang kepo nih, paket-paket umrah Catur Travel bisa didapatkan di mana sih? Kita untuk brosurnya kita sudah sediakan di website resmi Catur Travel di www.caturtravel.id. Di sana akan ada update selalu ya untuk brosur-brosurnya. Dan kalau sahabat catur pengen yang lebih praktis, kita juga ada aplikasi Catur ID ya Catur Ustadz. ID, betul. Di sana juga ada update brosur, ada update info-info terbaru. Nah Ustadz, mungkin dari jamaahnya Ustadz nih, sudah banyak yang pakai Catur ID atau belum nih Ustadz? Sudah hampir semua saya arahkan ke Catur ID. Karena apa? Bagi saya itu menabung itu adalah memancing rezeki. Insya Allah. Jadi saya tekankan kepada jamaah, ayo nabung, karena nabung itu memancing rezeki. Dan DP itu bagi saya adalah dana pembuka. Ketika seseorang itu sudah DP, maka dana pembuka dari Allah itu akan turun. Rezeki yang tidak disangka-sangka min haitsu la yahtasib itu akan segera turun. Jadi jamaah juga bersemangat untuk langsung DP, ada yang juga yang nabung. Begitu, alhamdulillah. Masya Allah. Nah itu tadi ya sahabat catur, selain jenengan bisa langsung DP 5 juta, kita DP 5 juta. juga berikan kemudahan nih bagi sahabat catur semuanya yang ingin merencanakan ibadah umrohnya untuk jangka panjang. Jadi bisa menabung dulu. Menabung. Catur Travel menyediakan aplikasi yaitu Catur ID. Di dalamnya ada fitur tabungan virtual Haromain untuk sahabat semuanya yang ingin mempersiapkan lebih dini ya Ustadz untuk keberangkatan umrohnya. Seperti itu sahabat catur, bisa langsung di-download di Play Store ataupun App Store. Nah Ustadz, ini kan sudah mau memasuki musim 1448. 1448. Nah bagaimana persiapan Ustadz? Apa aja sih
flyernya Catur Travel atau brosurnya yang sedang Ustadz gencar-gencarkan untuk syiarkan nih untuk menyambut musim 1448? Ya, saya biasanya untuk mensyiarkan kepada jamaah itu saya suruh pilih yang paket hari santri. Biasanya paket hari santri yang HSN itu 100 juta untuk 4 orang. Jadi kita tekankan kepada umroh bersama keluarga. Kenapa? Umroh bersama keluarga itu nanti akan terbentuk keharmonisan keluarga. Bagaimana nanti anak itu akan melihat ayahnya yang sedang khusyuk berdoa, yang sedang menangis di depan Ka'bah. Anak itu akan melihat perjuangan ayahnya. Dan anak juga akan melihat perjuangan ibunya yang sabar, yang ngantri ambil air zam-zam. Sehingga itu nanti menjadi madrasah bagi si anak, pelajaran terpenting bagi anak ketika dia mengarungi kehidupan nanti di masa depan. Dan juga ketika tawaf pelajaran ketika tawaf umroh keluarga bahagia itu nanti si bapak, si ibu ini akan sama-sama menggandeng anaknya untuk bisa saling menguatkan, jangan sampai ikatan itu terlepas. Ikatan keluarga yang dijaga di dunia ini semoga nanti tidak terlepas juga di akhirat. Maka itu tema dari Catur Travel Umroh Keluarga Bahagia itu sangat menginspirasi bagi banyak orang, termasuk juga travel-travel lain gitu Mbak Ken. Jadi Umroh Keluarga Bahagia dengan 100 juta 4 orang itu sangat membantu sekali karena bisa membuat jamaah itu mengajak keluarganya. Ternyata umroh bersama keluarga itu nggak mahal, ada yang bisa murah 100 juta 4 orang 25 jutaan gitu. Nah, menurut Ustadz sendiri nih kan masyarakat ini juga kadang-kadang khawatir nih Ustadz kalau harganya terlalu tinggi, terlalu murah kadang, malah khawatir kan ya. Betul. Nah, bagaimana cara Ustadz nih untuk meyakinkan jamaah, karena memang Catur Travel itu kan terkenal harga murah tapi pelayanan tetap terbaik. Nah, bagaimana cara Ustadz mengkomunikasikan dengan jamaah nih, misal paket pusaka atau paket yang berangkat 4 orang ini kan cuma 25 juta nih Ustadz, sudah free taif, sudah free perlengkapan ya. Bagaimana cara Ustadz menyampaikan nih? Edukasi untuk para jamaah itu yang pertama, poin pertama, lihat izinnya, izin travelnya, izin umrohnya, izin hajinya apakah ada di aplikasi Satu Haji Satu Haji itu. Terus yang kedua adalah kantor pusatnya, ada nggak kantor fisiknya? Karena apa? Travel yang bodong abal-abal itu dia kantor pusatnya itu tidak nampak biasanya. Kalau Catur Travel insya Allah jelas ada di Gresik Ruko Green Garden, dekatnya Icon Mall, terus bisa dikunjungi. Jadi ada 3 lantai, itu kantor pusatnya Catur. Terus kemudian track recordnya dilihat dari websitenya Catur Travel, bagaimana testimoni jamaah, saya arahkan ke sana. Terus juga yang tidak kalah penting bagaimana Catur Travel itu pernah memberangkatkan jamaah dari travel lain. Itu suatu yang heroik banget bagi saya. Kita bisa membantu orang, yang penting itu orang bisa mewujudkan impiannya, mewujudkan niatnya untuk ke tanah suci gitu Mbak. Jadi dari situ itu orang itu akan percaya ternyata ini travel yang memperjuangkan kami, istilahnya begitu, karena kita murah supaya orang itu bisa ada kesempatan, ada harapan untuk ke tanah suci gitu. Masya Allah. Gitu. Jadi bukan soal murahnya ya Ustadz, kita harus selektif juga nih bagi sahabat catur yang lagi cari-cari travel, sahabat ke Baitullah. Yang pertama harus legalitasnya dicek dulu ya Ustadz, dan harganya harus juga make sense dengan fasilitasnya. Yang penting itu ya sahabat semuanya. Nah Ustadz, kita sudah di penghujung acara nih. Mungkin Ustadz bisa menyampaikan juga nih pesan kesannya menjadi duta keluarga bahagia ke sahabat catur semuanya nih. Jadi poin yang penting itu adalah ketika kita menjadi duta bahagia, keluarga bahagia, itu kita menumbuhkan rasa pada setiap orang, setiap calon jamaah, setiap tamu Allah. Itu adalah Allah itu memampukan siapa saja yang dipanggil. Bukan kita yang mampu, tapi Allah itu akan memampukan siapa saja yang dipanggil. Ketika Allah memampukan siapa saja yang dipanggil, tugas kita sebagai calon tamu Allah adalah mempersiapkan, memantaskan diri dengan baik. Itu yang menjadi poin utama, sehingga apa?
jangan pernah, itu kalau yang saya sampaikan yang agak tegas itu, jangan pernah menikmati dunia ini sebelum engkau bisa sampai ke tanah suci. Ketika engkau sudah sampai ke tanah suci, silahkan nikmati dunia ini dengan segala fasilitasnya. Begitu Mbak Ken. Masya Allah. Pesan dari Ustadz Agus ya, jangan menikmati dunia ini sebelum Ke tanah pergi suci. ke tanah suci. Masya Allah. Nah, Ustadz, tadi kita sudah menceritakan banyak sekali ya dari perjalanan Ustadz menjadi kenal Catur Travel hingga menjadi duta keluarga bahagia, menjadi tour leader dan juga motivasi Ustadz untuk sahabat catur semuanya. Kita ucapkan terima kasih banyak Ya, atas ilmunya sama-sama. Ustadz. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat catur yang dari tadi nonton Ruang Podcast Bahagia di hari ini. Oke, Ustadz, Ya. sambil kita menutup, kita tagline dulu ya Ustadz. Oke. Catur Travel, Umroh umroh keluarga bahagia, haji bersama yang tercinta. Bersama Catur Travel pasti berangkat. Terima kasih sahabat catur semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's bring